Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pada hari ini ada siswa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Bagus. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Masih, Bu. Siapa yang masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan. Masa peradaban Islam di dunia. Masa kemajuan peradaban Islam di bidang-bidang keilmuan yang mengalami kemajuan. 1. Kemajuan intelektual. A. Bidang filsafat. B. Bidang kedokteran. C. Astronomi. D. Matematika. E. Fisika. F. Kimia. G. Sejarah dan geografi dan lain-lain. Ya, bagus sekali. Masih ingat dengan pelajaran yang minggu lalu? Tepuk tangan untuk teman-temannya. Anak-anak, silakan kalian mengeluarkan handphone kalian. Silakan kalian buka grup kelas kita. Di situ sudah ada ibu kirimkan link untuk soal post-test kita hari ini. Silakan kalian kerjakan. Sudah selesai menjawabnya? Sudah, Bu. Bagaimana bisa menjawabnya? Sulit. Biar nanti lebih bisa lagi menjawab, kita akan memasuki pelajaran kita pada hari ini. Anak-anak sekalian, pelajaran kita pada hari ini yaitu faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Sebelum kita lebih lanjut membahas materinya, Ibu akan sampaikan dulu kompetensi dasar dan indikator yang harus kita capai. Kompetensi dasarnya adalah meyakini bahwa kemunduran umat Islam di dunia sebagai bukti dari penyimpangan ajaran Islam yang benar. Yang kedua, mewaspadai secara bijaksana terhadap penyimpangan ajaran Islam yang berkembang di masyarakat. Itu adalah tadi faktor-faktor penentu atau faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia. Nah, yang berikutnya adalah kemunduran peradaban Islam itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu adalah terjadinya seruan perang salib yang dikumandangkan Paus Urbanus II pada tanggal 26 November tahun 1095. Paus Urbanus II memenangkan perang suci bagi umat Kristen. Hal tersebut membuat negara-negara Kristen mempersiapkan tentaranya untuk ikut anak-anak, supaya kalian lebih paham lagi mengenai pelajaran kita pada hari ini. Coba kalian perhatikan dulu video yang Ibu tampilkan di depan ini. Kemunduran kerajaan-kerajaan besar Islam di Jazirah Arab mempengaruhi kemunduran agama Islam itu sendiri. Daulah Abbasiyah menjadi salah satu kerajaan yang kemundurannya memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Daulah Abbasiyah berdiri di tahun 1508 dan runtuh pada tahun 1517. Keruntuhan daulah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang dibagi menjadi faktor internal dan juga eksternal. Seperti yang kita tahu, perebutan kekuasaan pusat pemerintahan merupakan masalah yang hampir pasti terjadi di lingkungan internal kerajaan. Sebagian besar penguasa merupakan berbangsa Arab yang memberikan pengaruh besar pada masanya. Namun kalangan Ajam atau non-Arab dan bangsa Persia juga menginginkan kekuasaan dengan memiliki pemimpin dari kalangan mereka. Nah, bagaimana anak-anak setelah kalian menyaksikan video tadi? Semoga wawasan kalian dalam materi ini lebih meningkat lagi. Masih semangat? Semangat! Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Banyak faktor yang menyebabkan kerajaan Utsmani mengalami kemunduran. Faktor yang pertama adalah Wilayah kekuasaan yang sangat luas. yang kedua, Kredibilitas nasional.
Silakan kalian baca petunjuknya. Setelah itu kalian boleh gunakan alat elektronik, kalian boleh gunakan HP. Silakan untuk mencari bahan-bahan diskusi pada hari ini. Gambar, kalian mengidentifikasi gambar yang ini. Pertama adalah semakin jauhnya umat muslim itu dari Al-Quran, ya. Gambar yang kedua ini adalah terjadinya perang salib. Perang salib ini terjadi yaitu antara perebutan kekuasaan, ya. Nah, yang ini adalah melemahnya perekonomian. Perekonomian itu melemah karena apa? Apa yang menyebabkan terjadi melemahnya ekonomi pada peradaban Islam tersebut, ya. Silahkan kalian buka di HP kalian cari. Anak-anak, apakah sudah selesai kalian berdiskusi? Sudah, Bu. Sudah siap untuk mempresentasikan? Sudah, Bu. Sekarang meminta untuk kelompok 3 yang maju duluan. Silakan kelompok 3, kamu tampilkan hasil diskusi kamu duluan. Baiklah, kami akan membacakan hasil dari diskusi kami yang tadi, yaitu akibat jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan As-Sunnah. Kitabullah dan Sunnah Rasulnya akan mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa. Dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan keyakinan kaum muslimin dalam melawan musuh-musuhnya. Dengan pula Allah mengangkat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan Sunnah Rasulnya merupakan salah satu yang mengakibatkan umat Islam kini mempunyai konsep diri yang buruk sekali. Lihatlah hari ini, berapa banyak anak-anak kita pada umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Sekian, terima kasih. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, selanjutnya untuk kelompok 1. Silakan kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Terjadinya perpecahan di kalangan umat. Banyak organisasi-organisasi dan partai-partai umat Islam yang diakibatkan oleh umat sekarang ini tidak memiliki nilai konsep persatuan dan kesatuan fitrah pemikiran dan akidah. Semua merasa dirinya benar dan tidak bersikap dewasa, yaitu sikap bahwa antara gerakan yang satu membutuhkan gerakan yang lain. Sekian, terima kasih. Ya, alhamdulillah kelompok 1 sudah bisa menyampaikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah anak-anak, kalau kita sudah selesai berdiskusi, berarti pelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga kalian dapat memahami pelajaran kita pada hari ini. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Anak-anak, berhubung diskusi kita sudah selesai, kalian silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing untuk melakukan post test. Silakan kembali. Anak sekalian, silakan kalian keluarkan HP kalian, buka grup kelas kita. Nah, di situ sudah Ibu kirimkan link untuk mengerjakan post test pelajaran pada hari ini. Bagaimana? Sudah selesai menjawab soal post testnya? Sudah, Bu. Bisa menjawab semua? Bisa, Bu. Bagaimana nilainya? Bagus. Nah, setelah selesai kita post test pada hari ini, berarti selesai juga pelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum ditutup, silahkan kalian simpulkan dulu materi kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu 1. Semakin jauhnya umat Islam dari ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan beragama bermasyarakat. 4. Konflik-konflik politik dan kepentingan banyak terjadinya di kalangan umat. Ya, tepuk tangan untuk Santi. Baiklah, berhubung Santi bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini, maka Santi Ibu kasih penghargaan, Ibu kasih hadiah. Silakan diterima bersama. Ada yang mau bertanya atau tidak? Saya, Bu. Ya, silakan. Untuk materi
pembelajaran kita selanjutnya apakah boleh kita belajar di perpustakaan saja? Oh iya, boleh. Ingat ya, berarti minggu depan kita belajarnya di perpustakaan ya. Iya, Bu. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita minggu depan, silakan kalian cari-cari di internet atau baca buku paket kita yang sudah ada. Kalian pahami materinya biar kita mudah untuk belajarnya di minggu depan ya, anak-anak. Ya, paham?